Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun hada faslun utawi iki ku faslun fasal siji. As-siwaku mustahabbun fi kulli halin. As-siwaku utawi gosok gigi. Siwak itu pekerjaannya itu, ya, pekerjaan gosok gigi. Mustahabbun iku disunataken, disunahake, disenengi, disenengi syariat, ya, disunahake. Fi kulli halin ing dalem sekabehane keadaan, pada semua keadaan siwak itu sunnah. Illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah lingsire srengenge lis-shaimi kedue wong kang puasa. Kecuali matahari telah lingsir condong ke barat bagi orang yang puasa. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Ini versinya muallif ini, ya. Setelah zuhur tidak disunahkan untuk siwak, ya. Itu versinya muallif. Sebagian ulama ya enggak, tetap saja sunnah. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban inda wa huwa utai siwak fi thalathati mawadhi'a indal telu pira-pira bangunan iku asyaddu luweh banget apane istihbaban disunahakane, lebih disunahkan inda taghayyuril fami suci indal nalikane rubahe cangkem, rubah ambune, ya, baunya berubah min asmin, bayane saka suwene meneng wa ghairihi lan liyane asmin, ya. Dalam ini yang pertama adalah ketika mulut ini sudah berubah baunya, ya, baunya berubah karena lama tidak makan, tidak minum, lama tidak ngomong, ya. Atau yang lain boleh jadi karena sakit, gitu ya, karena sakit, ya, karena sakit ya bisa menyebabkan bau yang tidak sedap, ya. Atau karena mulutnya sakit, atau sakit yang lain, ya, sakit paru-paru, sakit ginjal, gitu ya, sakit dalam kan juga baunya. Orang yang sakit kita tahu baunya juga seperti itu, baunya sakit ginjal atau sakit apa saja yang menjadikan bau mulut berubah, maka disunahkan untuk sering-sering gosok gigi. Kalau sakit kan terus, ya, baunya terus, tapi untuk meminimalisir bau yang tidak sedap. Atau karena habis makan gitu, ya. Habis makan yang baunya enggak enak, ya. Jengkol kan baunya bikin pusing, ya. Yang tidak terbiasa, ya. Ya, termasuk rokok, ya. Rokok itu angel, itu disikat angel. Habis rokok atau biasa rokok digosok giginya, ya nggak bisa hilang, nempel, ya. Kayak asbak gitu. Asbak tapi nenggone cangkem yang jadi asbak. Angel itu. Bersihkan angel. Tapi ya tetap sekalipun seperti itu, ya, mungkin sudah tobat atau belum, pokoknya dengan sebab apapun, ya, disebabkan apapun, ketika mulut baunya tidak sedap, maka sangat disunahkan untuk gosok gigi.
Wa indal qiyami minan naumi lan indal nalikane tangi minan naumi saking turu. Ya, ketika tangi turu ya, kan dia ya, bau yang karena yang dari dalam itu keluar ya. Asmin orang mangan orang ya meneng suwe. As-sukut sukutun tawilun min sukutin tawilun ya. Wa indal qiyam ila sholati lan indal nalikane ngadeg ila sholati menuju salat. Maksudnya arep mendirikan salat disunahkan untuk gosok gigi. Dan begitu juga untuk ibadah yang lain, dikiaskan dengan salat ya ibadah-ibadah yang lain, karena ibadah itu ya seharusnya dalam posisi yang kita bersih, baunya wangi, apalagi ibadah-ibadah yang berkaitan dengan mulut kita, misalnya kita berzikir, kita baca Al-Quran, ya ini sangat dimakruhkan kalau kita bau mulutnya tidak sedap ya. Jadi dikiaskan dengan sholat ya apa saja, semua ibadah ya, dan terkhusus ibadah-ibadah yang berkaitan dengan membaca. As-siwaku sunnatun mutlaqon, utawi siwak iku sunnatun iku sunnah mutlaqon kelawan mutlaq, biduni qaidin, dengan tanpa batasan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Quran pengendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi, utawi siwak gosok gigi iku matharatun iku bisa nujakake lil fami marang cangkem, mardatun tur bisa ngridakake lirabbi marang Allah. Wa huwa utai hadal hadis itu hadisun sahihun, itu hadis sahih. Rawa ceritahu ing hadal hadis sapa Ibnu Khuzaimah ta, sapa Imam Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban wal Baihaqi lan Imam Baihaqi wa Nasai lan Imam Nasai bisnadin sahihin kelawan sanad kang sahih. Wa dzakar lan nuturhu ing hadal hadis sapa Al-Bukhari, sapa Imam Bukhari ta'liqan hale berupa hadis mu'allaq, ta'liqan hale naklekake, maksudnya hale naklekake ya ndadekake hadis mu'allaq ya. Hadis mu'allaq itu sebagaimana biasa ya. Jadi sebelum berbicara tentang hadatsana itu sebelumnya biasanya ada qala fulan gitu ya, qala Ibnu Abbas atau qala siapa atau tabi'in qala apa, itu sebenarnya itu hadis ya, atau sahabat ya, qala Ibnu Mas'ud apa, itu hadis mu'allaq dengan tanpa menyebutkan sanad di awal bab biasanya. Maka setelah diselidiki oleh ulama, ternyata hadis-hadis mu'allaq Imam Bukhari itu adalah hadis sahih. Hanya derajat ya kesahihannya ya itu di bawah hadis-hadis yang ada sanadnya. Dan setelah diselidiki pula hadis-hadis yang bisihotil jazmi, yang ada langsung qala gitu ya, ada yang tidak sebutkan ada yang tidak sebutkan siapa ya, itu lebih kuat ya. Kalau yang ada qala Ibnu Mas'ud atau apa gitu ya ada. Tapi kalau yang tidak disebutkan itu juga hadis mu'allaq, cuma derajatnya mu'allaqnya di bawah yang bisihotil jazmi. Makanya di sini ta'liqan bisihotil jazmi kelawan sirat mantap, wa ta'liqatuhu bisihotil jazmi sahihah. Utai ta'liqa utai
ta'liqat yakni hadis-hadis mu'allaqnya Imam Bukhari bi sighatil jazmi kalan sighat mantap iku sahihatun iku sah. Ay wa qada ta'liqatuhu bi ghairi sighatil jazmi itu juga sebagian ulama mengatakan sahihah juga. Cuma derajat kesahihannya di bawah yang hadis musnadnya, hadis ya yang ada sanadnya. Bahkan sebagian ulama jadi hadis Sahih Bukhari itu yang sahih ya menurut Imam Bukhari. Kemudian di bawah itu hadis mu'allaqnya yang biswatil jazm. Kemudian di bawah itu hadis mu'allaq yang tidak biswatil jazmi. Kemudian di bawah itu di karangan-karangan Imam Bukhari yang lain itu ternyata juga hadis sahih, hanya derajatnya di bawahnya lagi, seperti di Adabil Mufrad misalnya ya. Ya ini Imam Bukhari hadis-hadis pilihan beliau di kitab-kitab manapun, ini ulama sebagian ulama memastikan hadis-hadis itu adalah hadis-hadis sahih. Wa madharatun bi fathil fam wa kasriha, bisa madharah bisa midharah. Kalau madharah ya kullu ina'in yutatahharu bihi. Madharah atau midharah adalah semua wadah yutatahharu kang digawe sesuci apa bihi ma. Fasyabbaha mongko nyerupake sapa Kanjeng Nabi asiwaka ing siwak bidzalika kelan mengkono ina yutatahharu bihi ya. Li'annahu qaran temestune siwak iku yutahhiru iku bisa bersahake kono siwak alfama ing cangkem. Wa hal yukrahu lan ana ta dimekruhake apa siwak lisaimi keduwe wong kang puasa ba'da zawali ing dalem sawise lingsire srengenge fihi iku tetep ing dalem jawab hal yukrahu ini khilafun utai ana khilaf bainal ulama. Ya, setelah zawal bagaimana? Ini sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian tidak. Ya, ar-rajihu utai kal kang unggul firrafi ing dalem kalau pakai fi ya indar rafi warud itu tidak indah sudah dibaca aja fi rafi ing dalem qaul Imam Rafi'i kok gak enak kok tidak indar rafi ya fi rafi ing dalem ya fi kitabi apa enggak disebutkan Waraudah kan kitabnya Imam Nawawi, Raudatul Talibin. Yang pertama bukan kitab, yang kedua kitab. Yang pertama indah, yang kedua fi. Ya gak apa-apa. Iku annahu temstune siwak lisaim ba'da zawal iku yukrahu dimukrahake kunapa siwak lisaim ba'da zawal liqouli alaihi salatu wassalam karena pengendikane Kanjeng Muhammad alaihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi rahmatan wassalamu lan salam selamatan rupane hadis la khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski ya. La khalufu famis saimi demi yakti utawi rubahe cangkeme ya, berubahe cangkeme wong kang puasa. Iku atyabu, iku luwih bagus indallahi, luwih bagus maksudnya luwih wangi. Indallahi mungguwe Allah, menurut Allah min rihil miski daripada baunya minyak misik. Rawah cerita ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari.
Wa fi riwayati Muslimin lan iku tetep ing dalem riwayat Imam Muslim utawi ana dawuh pengendikan yaumal qiyamah. Yakni atyabu indallahi min rihil miski yaumal qiyamah. Ini agak khuluf ya. Khuluf ya. La khulufu famis sami. Wal khuluf bidammil kha'i. Wal bidammil kha'i wal lami. La khulufu, itu ada dhammahnya kecil ya. Wal khuluf bidammil kha'i. Iku kelawan dhammah kha. Wal lamilan dhammah lam jadi khuluf. Bukan khuluf tapi khuluf. Wa huwa at-taghyiru. Utawi khuluf artinya khuluf iku at-taghyiru iku berubah. Wa khussa bima ba'da zawal wa khussalan di khususake apa bima kalan perkara ba'da zawal kang bima kalan waktu ba'da zawal kang sause sering-seringe. Kenapa kok ba'da zawal li'anna taghayyurul fami qrantum sunne rubai cangkem bisa babisomi sebab kelawan sebab puasa hina id ba'da zawal indal menalikane ba'da zawal iku yazharu pertela apa taghayyurul fam walau taghayyara mongko lamun berubah apa famuhu apa cangkeme wong ba'da zawali indal sause zawali syamsi bisa babin akhir kelawan sebab liya bukan sebab puasa karena umin kayak puasa kayak turu au ghairihu taliyane turu fastaka moko sikatan utawa gosok gigi sapa wong li asli dalika kron arep mengkono sababin akhar sebab liyane puasa la yukrahu mongko ora di makruhake kunapa istiak utawa siwak waqila lan dingendikake la yukrahu apa al-istiaqu mutlaqan la yukrahu ora di makruhake apa al-istiaqu kunapa gosok gigi mutlaqan kelawan mutlak ya bidune qaidin ora ana makruh-makruhan ya hatta ba'das zawal ya ora makruh bi hadal qaul qala ngendika sapa alimatus salah satu sapa imam telu ya imam madhab yang lain selain madhab Syafi'i selain madhab Syafi'i sekalipun ba'da zawal tetap saja gosok gigi itu sunnah warjahalan ngunggulake hu ing hadal qaul waqila la yukrahi sapa An-Nawawi sapa Imam Nawawi fi syarhil madhabi dalam syarah kitab Al-Muhadzab. Jadi Imam Nawawi sendiri punya pendapat dua yang di Ar-Raudhah memperkuat mazhab Syafi'i, yang di Syarah Al-Muhadzab mengunggulkan mazhab as-salasa, mengatakan tidak makruh. Wa qala ngendika sapa Al-Qadhi Husain sapa Qadhi Husain yukrahu dimakrahake kunapa siwak fil fardhi dalam puasa fardu dunan nafli ora puasa ini puasa ya fil fardhi dalam puasa fardu dunan nafli ora puasa sunnah. Ya ini puasa sunnah gak apa-apa. Khaufan kenapa? Khaufan karena khawatir minar riya isane riya. Lah nek puasa sunnah kan wong yang lain tidak puasa, maka disunahkan gosok gigi supaya tidak ketahuan puasanya. Adapun puasa Ramadan yang lain juga pada puasa, maka dimakruhake. Ya. Kalau puasa wajib dimakruhkan, puasa sunnah tidak makruh karena alasannya untuk tadi dikhawatirkan riya karena orang yang lain tidak berpuasa. Nah, supaya menghilangkan bau yang busuk itu supaya tidak ketahuan puasanya, maka disunahkan siwak gosok gigi disunahkan sekalipun dia puasa sunnah. Tapi wa qaulul musannif lis-shaimi utawi pengendikane musannaf Abu Syuja' lis-shaimi itu kan
illa ba'da zawali lis-shaimi ya. Yukhadhu minhu anal karah tazul bi khurusam. Yukhadhu ikuti diambil minhu dari qaulil musannaf apa anal karah tatem sunne makruh iku tazulu iku ilang kuna makruh bi khurbi syamsi sebab surpe srengenge. Jadi karena shaim ya, itu wis ora puasa meneh ketika matahari terbenam. Bahadahu as-sahih wa ada utai iki tazul bi ghurbi syamsi anal karah tazul bi ghurbi syamsi wa ya hada iku as-sahih qal sahih fi syarhil madhab dalam syarah kitab madhab. Wakilan lanti ngendikake tabqa al karahatu ilal fitri. Tabqa tetap apa al karahatu kemakruhan ilal fitri ngasih tekan buka. Ilal fitri ngasih tekan buka bukan sampai riya fitir sabulan ora gosok gigi. Ilal fitri ngasih tekan buka. Jadi sampai buka. Tetap makruh sampai buka. Ketika sudah buka tidak makruh lagi. Wallahu a'lam. Summa siwaku yata'akkadu istihbabu fi mawadhi'ah. Summa siwaku mongko utai siwak iku yata'akkadu iku dadi kukuh, dadi kuat apa istihbabu apa disunahine siwak fi mawadhi'ah ing dalem beberapa panggonan ya. Gosok gigi ini disunahkan di beberapa tempat, bukan hanya ketika tadi 3 hal tadi itu yang paling utama di 3 hal itu ya, yang paling sangat disunahkan ketika mulut berubah, ketika bangun tidur, ketika mau salat atau mau beribadah ya, itu sangat disunahkan ya. Ala kulli hal ya, sunnahnya ini ya buat ya secara umum kita sebagai seorang muslim ini kan baunya harus menjaga bau kita. Ya kan, wong ibadah itu ya ora ibadah mahdhah tok, kita hidup secara umum ini kan niatnya ibadah kepada Allah. Maka kepribadian sebagai seorang muslim ya hendaknya menjaga supaya dirinya ini senantiasa berbau harum ya, karena kita juga bersama malaikat, bukan hanya ketika sholat saja, tapi ketika di luar sholat kita juga dibersamai malaikat. Maka bau-bau yang tidak sedap itu disukai setan, ya, sementara bau-bau yang sedap disukai malaikat, kan seperti itu. Maka seorang mukmin, seorang muslim ya hendaknya menjaga dirinya untuk senantiasa berbau harum. Rasulullah juga suka pakai wangi, pakai apa ya. Dan ini termasuk min sunani Nabi Ibrahim alaihissalam ya, termasuk apa sunnah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, diantaranya adalah gosok gigi, kemudian khitan ya, terus apa lagi yang membersihkan ya khusus ya, membersihkan rambut ketiak ya, kemudian mencabut ya, ini mencabut rambut ketiak, kemudian ini kalau ini sunahnya dipotong ya, jangan dipotong atau dibersihkan juga nggak apa-apa ya, atau dipotong atau dibersihkan. Terus kemudian kalau dicukur ya, ini sebenarnya dicukur, kemudian dipotong ya
ya dapat kesenangan, tapi yang bagus dicukur kamu. Ini qasus syawarib berarti dicukur ya. Natful ibti ini dicabut. Qasus syawarib, kemudian halqul anah ya. Kalau yang bulu kemaluan dicukur. Seperti itu. Summa siwaku yata'akkadu istihbabu fi mawadhi'a. Mongko nuli utawi gosok gigi ku yata'akkadu dadi kuat apa istihbabu disunahkane siwak fi mawadhi'an dalam beberapa panggonan minha iku di antara mawadhi' inda taghyil fami dalam minha di antara mawadhi' inda taghyil fami dalam nalikane rubai cangkem min azmin bayane saking menang suwe wa ghairi lan liyane asmin wal asmu tai maknane asmu iku qila diucapake as-sukutu at-tawilu meneng kang suwe wa qila lan diucapake didhawuhake huwa tarkul akli utawi azm iku tarkul akli iku tinggal mangan ya ora mangan suwe orang ngombe suwe itu ya baune enggak sedap ya. Wa qaluhu la tidur kan ya orang mangan, orang ngombe ya. Sekalipun sebentar tapi tidur itu juga berbau ya, sekalipun sebentar. Wa qaluhu wa ghairihi wa qaluhu wa ghairihi utai pengendikane musannaf wa ghairihi liyane asmin iku yadkhulu mlebu fi dalam ghairihi apa ma itataghayyara bi akli ma lahu raihatun kariha ya idza taghayyara indal nalikane apa ma idza taghayyara apa masalahe lamun berubah apa famuhu alfam itu ya mestinya ba itu bi aklima bukan bi aklimalihi ya bi aklima lahu raihatun karihatun itu manya harusnya ada jedanya itu bi aklima kelawan ya itu bukan di aklu tapi bi akli bi aklima terus jeda lahu gitu ya bi aklima lahu raihatun karihah kelawan mangan perkara lahu kang iku kedue ma raihatun utawi apa bau karihatun kang ora enak kang nyengetake ya. Bau kang tidak disenangi kasumi seperti bawang putih wal basali lan bawang merah bawang karo berambang itu ya wanah fi malan sepadane sum kalau basal iki khususnya ketika mentah ya ketika mentah baunya gerak banget ya gak enak lah ya, makanya ada hadis man akala suman au basolan fala yaqrabanna musallana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam. Nah, siapa yang makan bawang putih atau bawang merah yakni mentah ya fala yaqrabanna musallana maka hendaklah dia tidak mendekati tempat salat kami karena malaikat tersakiti dengan sesuatu yang anak Adam juga tersakiti ya. Janakil enggak disebut. Janakil. Enggak disebut maksudnya disebut itu malah memperhatikan bukan. Mana? Janakil jengkol. Ada jengkol. Enggak disebut.
Kasami wal basal. Wa nahwihima. Wa nahwihima lan sepadane thum basal. Ya apa sajalah. Kalau jengkol peset ya di sini ya jengkol pete ya. Ya memang orang yang hobi itu seneng banget itu. Tapi yang baunya enggak enak. Tapi termasuk juga durian. Durian apa enggak enak? Ya dulu makan sih enak, tapi begitu setelah selesai makan itu kalau antop itu ya Allah. Iya. Durian termasuk nangka lah ya. Jadi apa makanan-makanan yang berbau tajam ya itu biasanya seperti itu juga. Ketika ya diantaranya nangka, durian atau apa lagi itu ya itu sampai buang airnya juga. Oh itu kalau tidak dikosek, tidak dibersihin betul bau dan orang jijik bau itu nggak enak. Ya habis makan makanan yang baunya menyengat seperti itu disunahkan, sangat disunahkan untuk siwak, termasuk makan apa daging itu ya, kambing kadang ada yang kambing dagingnya sampai enak gitu ya, mungkin salah olah atau salah apa ya salah potong ya. Salah potongnya ada cara tertentu untuk menghilangkan bau itu. Ya kalau durian itu baunya dihilangkan enak apa enggak? Mungkin ada. Setelahnya itu. Nah, setelahnya ya. Setelah makan. Antupnya ganggu banget ya. Kalau antup itu kalau ya menguap ya. Kalau menguap baunya nggak enak. Tapi nggak bisa dihilangkan itu. Katanya sih pakai air yang apa? Minum dengan kulitnya itu. Iya, ini itu mengurangi lah lumayan. untuk mengurangi baunya wadah tempatnya nangka atau tempatnya itu ya, tempatnya durian dikasih air kemudian diminum untuk cuci tangan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Ya bau apa saja ya, bau apa saja. Ini yang bau yang halal ya. Bau yang tidak najis maksudnya apalagi bau yang najis. Bau najis harus disingkirkan. Disingkirkan dari diri kita, dari tempat ibadah kita ya. Kita bikin masjid ya, jangan dekat tempat pembuangan sampah kayak itu. Ganggu salat kita, ganggu malaikat. Ya kita jangan bakar apa yang ya, bakar rambut. Di sini banyak pabrik rambut. Orang-orang dibakar itu. Ya, dibakar. Dihindari ya. Kita jadi lingkungan harus bersih, apalagi diri kita gitu ya. Lingkungan kita bersihkan, apalagi diri kita sendiri ya. Dan lebih parah lagi mulut kita yang kita berdoa, kita membaca ayat-ayat Al-Quran gitu ya, sementara mulutnya berbau tidak sedap. Siwak ini sangat dianjurkan ya, hampir wajib ya, sangat ya ini pahalanya hampir seperti pahala wajib. Wa minha indal qiyami minan naum, dan diantaranya adalah indal qiyami ketika bangun minan naumi dari tidur. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha indal nalikane bangun sapa Rasulullah minan naumi dari tidur, istaka moko gosok gigi sapa Kanjeng Nabi. Waruya lan diriwayatake apa pengendikan yasusu fahu biswak, yasusu hale hale bersake sapa Kanjeng Nabi fahu ing cangkeme Kanjeng Nabi bisiwaki kelawan nganggo siwak iku ya
apa saja yang untuk gosok gigi itu siwak. Ya. Wa makna yasusu yunadzifu wa yaghsilu. Utai maknane yasusu itu yunadzifu iku bersake wa yaghsilu lan basuh. Wal haditsu ini kakek alif ya. Wal haditsu yang ngetek ngantuk atau gimana. Utai hadis iku rawa cerita al hadis sapa asy-syaikhani sapa Imam Bukhari Muslim. Wa wajhu ta'kidil istihbabi hamzah ning ngisor bukan di atas ya. Utawi wajahe dikukuh nenek kesunahan ya. Ya, kenapa sih kok disunahkan sikatan ya siwak indal qiyami indal malikane tangi min husaking naum iku ana nauma temstune turu iku estalzimu iku amrih netepi kuna penom tarkal akli yang tinggal mangan wasuku ta estalzimus sukuta ya wasukuta lan meneng wa huma min asabit taghayyur wa huma utawi tarkul akli was sukut iku min asbabit taghayyuri termasuk pira-pira sebabe rubah cangkem. Tapi ya nek menang sedelok kan ora berubah. Ya. Ini kan sukut tapi sukut tawil ya. Tapi kalau tidur sebentar sudah berubah ya. Tidur sebentar ya tidak sepenuhnya karena tidak ngomong tidur itu, tapi tidur sendiri itu ya di samping orang ngomong orang mangan ya ada penyebab lain lah ya dari dalam yang kemudian menyebabkan bau mulut kita. Wa minha indal qiyam ila sholati. Ini diantaranya aja. Ya bener ya wong turu kan orang mangan orang ngomong. Wa minha indal qiyam ila sholati wa minha dan diantara mawadhi indal qiyam ila sholati indal menarikane tangi ila sholati menuju salat ya, berdiri menuju salat. Ya ini mau mengerjakan salat maka disunnahkan gosok gigi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam qala bertikane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Laula an asyqa lamun ora kuatir yen to memperberat sapa ingsun. Laula an asyqa lamun ora kuatir yen to beratake sapa ingsun ala umat ing atas umat ingsun la amartuhum moko yakti iku bener-bener perintah sapa ingsun hum ing umati bisibaki kelawan sikatan inda kulli salatin ing dalam setiap salat. Andaikan aku tidak khawatir memperberat umatku maka aku perintahkan mereka untuk gosok gigi setiap kali mau sholat. Nah, ini berarti kan kekhawatiran Rasulullah memperberat umatnya itulah yang menghalangi Rasulullah untuk memerintahkan mereka gosok gigi setiap kali mau sholat. Nah, ini bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umat Muhammad diantaranya adalah beliau tidak memerintahkan apa? Iya, berarti karena apa? Kalau ketika diperintahkan ya jadi wajib, gitu ya. Jadi wajib, makanya dari hadis ini muncul kaidah al-amru lil wujubi haqiqatan. Karena kalau perintah kok tidak wajib, ya kenapa Rasul harus khawatir? Ya kan?
Kenapa harus khawatir apa? Memperberat. Maka ya memang ini bagian dari kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yakni beliau tidak memperberat kita. Wong agama ini tidak menjadikan kita, ya Allah tidak suka menyusahkan kita ya dengan agama ini. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki pada kalian ini al-yusr, kemudahan, dan tidak menghendaki kesulitan ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj ya. Maka ini diantara bentuk kasih sayang Rasulullah kepada kita adalah beliau tidak mewajibkan, tidak memerintahkan yang kemudian menjadikan wajib ya, gosok gigi. Kenapa mesti khawatir ya? Karena berat. Nanti kalau diwajibkan terus orang pada kuat, nggak kuat malah pada berdosa ya kan? Berdosa sama dengan ketika Ramadan itu. Ramadan di malam hari Ramadan, di malam pertama beliau sholat taraweh ya. Malam kedua orang-orang pada ngomong, pada datang banyak ya. Beliau masih, semakin banyak ya, malam kedua semakin yang datang banyak. Malam ketiga Rasulullah tidak keluar karena apa? Khawatir diwajibkan. Kalau diwajibkan terus nggak kuat. Khawatirnya itu dari data apa ya? Makna khawatir itu diambilkan dari. Iya, difahami dari situlah. Laula makhafatal masyaqqah ya. Laula setiap kata misalnya laula itu harus ada makna khawatirnya atau? Ya enggak, ya ini. Jadi, nah itulah nggak bisa harfiahnya bahasa. Rawa cerita hubungan hadis sapa asy-Syaikhani sapa Bukhari Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Lan diriwayatake saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Muga-muga ridhone sapa Allah anha marang Aisyah. Anin nabiyyi saking kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ketika sapa kanjeng Nabi, rakaatani bisiwaki afdalu min sab'ina rakaatan bila siwak. Rakaatani bisiwak, 2 rakaat bisiwaki kelawan nganggo sikatan. Maksudnya sebelum salat sikatan, ora kok salat karo sikatan. Rakaatani bisiwak. Iku afdalu, iku luwih utama min sab'ina rakaatan daripada 70 rakaat bila siwaken kelawan sonder sikatan. Ora gelem sikatan 70 rakaat. Lah ya mending sikatan ada rakaat. Lho, berarti sikatane piye? Ya minimal di awalnya. Tapi setiap 2 rakaat disunahkan sikatan. Oh gitu ya. Setiap 2 rakaat salam sunah sikatan. Makanya pakai kayu arok itu diantaranya karena mudah dibawa ya. Kayu arok ini kan terkenal sebagai kayu siwak ya. Namanya sendiri kayu arok ya. Bukan kayu siwak kan namanya. Bukan, siwak itu pekerjaan istiak itu. Ya dengan apa saja yang bisa menghilangkan bau. Rasulullah memang seringnya pakai kayu arok, tapi juga tidak mesti pakai kayu arok. Di antaranya ketika beliau mau meninggal itu pakai pelepah kurma yang masih basah. Bukan pelepah ya ranting kurma, pelepah ya. Jat'ah itu
potongan pelepah kurma ya robbah yang masih apa basah ya biasanya digigit dilembutkan seperti apa namanya kuas seperti kuas ya. Itu ketika beliau mau meninggal kemudian di pangkuan Sayyidah Aisyah itu ya dikasih air, dibasahi pakai air ya, sunahnya seperti itu. Bisa dikasihkan dengan kayu-kayu yang ada di Indonesia. Iya bisa. Lah Rasulullah sendiri kan tidak harus pakai arak kan ya, kalau di sini kayu, semua kayu yang sekiranya ketika dilembutkan itu bisa ada rambutnya gitu ya, rambut yang lembut ya. Maka kulit jambe. Oh iya. Itu dulu itu nenek-nenek saya itu pakai itu. Jadi dulu itu kayak kuas. Dan itu kemudian juga menguatkan gigi ternyata. Iya. Bagus ya. Ini kulit jambe bagus juga ya. Ada zat yang ya ada serabutnya itu. Ya, ada serabutnya. Iya. Kayak kayu, kayak Arab kayak aku. Iya. Saja susah ya, jambi susah. Kalau arok mudah ya, arok di sana karena dibudidayakan, ditanam banyak dan kelebihannya arok ternyata menurut penelitian juga ada zat-zat yang menguatkan gigi ya. Mungkin kayak itu tadi kayak jambe ya. Serabutnya atau apanya itu? Kulitnya ya. Kulit luarnya jambe. Oh, tepesnya ya. Iya, masih lembut. Kalau kelapa kan tepesnya gede-gede. Kalau jambe kan karena kecil serabutnya kecil ya, bagus. Ya kayak arak itu ya, serabutnya kecil bagus dan kuat ya. Tidak semua kayu lembut seperti itu ya. Ya kayu yang lembut, barangkali ada kayu lain yang lembut yang mungkin akar jambenya di mana? Akar jambe di mana itu? Ada serabutnya gitu. Ya agak kasar. Hanya agak kasar. Ya mungkin kalau yang masih kecil, masih muda mungkin. Intinya apa saja yang bisa menghilangkan bau ya. Kalau kemudian hari ini ada sikat gigi itu diproduk sedemikian rupa, sekarang kan semua dibikin ya, yang pas ya, yang pas, tidak terlalu lembek yang kemudian nggak bisa menghilangkan ya, dan tidak terlalu kasar yang kemudian bisa melukai gusi kan itu ya. Itu semua sekarang kan bisa diukur kelembutannya, diukur kekerasannya. Maka sikat gigi ya tidak kalah, tidak kalah. Yang penting bisa membersihkan. Kemudian dikasih zat lain ya, macun atau odol ya, pasta gigi ya, selama bisa membersihkan dan tidak ada zat-zat yang terlarang ya, tidak ada najis, tidak ada zat-zat yang membahayakan ya, itu boleh ya. Jadi yang dilarang ya zat-zat yang najis, kemudian yang membahayakan, la dharara wala dirara ya, diminimalisir. Kalau ini odol itu kan ada zat apa yang membahayakan ya, kalau ditelan ya, maka ya ketika gosok gigi dipastikan sudah bersih ya. Kalau perlu pertama mungkin pakai pasta gigi, nanti kasih air lagi, dibersihin lagi supaya tidak ada yang tersisa. Begitu juga sisa-sisa makanan yang menempel, sekiranya susah untuk dibersihkan pakai sikat gigi ya, pakai benang ya, benang itu saya sudah sejak lama pakai benang ya untuk sisa-sisa makanan itu, karena di antara sela-sela gigi ini ada yang tidak bisa bersih ya dengan sikat gigi, maka kita pakai benang. Mungkin di kedokteran juga ada benang, nggak tahu dijual apa enggak, cukup benang biasa. Kalau ada benang khusus lebih baik ya, mungkin perlu diproduk. Saya tadinya tidak
saya karena masalah saya pakai benang inisiatif sendiri. Ternyata saya dengar sebagian masyayikh juga pakai benang. Intinya dengan cara apapun ya, yang dengan pakai apa saja maksud saya yang bisa menghilangkan kotoran atau bau. Rawa cerita yang hadal hadis sapa Abu Nu'aim min haditsil Humaidi saking hadis Humaidi bisnadin kelawan sanad kullu rijalihi thiqat kang utawi semua rawine rijal itu ya ruwat pira-pira rawine hadis thiqatun iku terpercaya pira-pira wong kang padha kena dipercaya wasiwaku muta'akkidun indal qiyam ila sholati wasiwaku utawi siwak iku muta'akkidun iku dadi kukuh kesunahane iku kuat ya. Indal qiyam indal menalikane jumeneng ila sholati menuju salat mau mengerjakan salat itu sangat dianjurkan ya. Wa illam yakun alfamu mutaghayyiran halis senajan ora ana kunapa alfamu kunapa cangkem iku mutaghayyiran iku berubah ambune sekalipun baunya belum berubah ketika seseorang mau sholat maka disunahkan gosok gigi ya. Kalau begitu bawa sikat gigi terus ya kayaknya kalau sikat gigi terlalu besar ya makanya orang pakai arok. Tapi kayu arok itu juga sering dicuci gitu ya. Jangan kayu arok dipakai tok masuk sini nanti pakai lagi masuk sini dan jarang dicucikan ya. Memang ada keistimewaan kayu arok. Ya ini dia punya bau yang bisa mengurangi bau itu ya, tidak seperti benda lain. Barangkali benda lain kita pakai kita taruh sini baunya lebih nggak enak lagi ya. Tapi kayu arok karena punya bau harum itu di antara kelebihannya kayu arok itu. Nah, kalau kita pakai juga kita bersihkan ya, setelah kita pakai kita bersihkan pakai air supaya sisa makanan yang bau-bau tidak sedap itu bisa hilang. Yang nempel di kayu itu di siwak atau di sikat. Wala farqa baina salatil fardhi wan nafli lan ora ana perbedaan iku maujud baina salatil fardhi ing dalam antara salat fardu salat wajib wan nafli lan salat sunnah hatta law sholatin dati taslimatin sehingga lamun salat sapa wong salatan ing salat dati taslimatin kang duweni banyak salam salat siji salame pirang-pirang seperti salat tarawih ya kadduha wa tarawih seperti salat duha kan bukan hanya 2 rakaat ya bisa 2 bisa 4 bisa 6 8 ya maksimal 12 ya yang paling baik 8 ya aqallul ya minimal baik 4 seperti itu 4 itu 2 salam ya 2 rakaat salam seperti itu. Itu yang afdal. Sekalipun ada qaul dhaif yang mengatakan salat duha 4 rakaat langsung salam ya boleh. 8 rakaat langsung salam juga boleh. Ya. Tapi itu qaul dhaif ya. Qaul dhaif. Begitu juga salat witir ya, salat witir itu mau ya yang paling bagus ya 2 gitu ya, yang maksimal kan 11 rakaat itu 2 salam terakhir nanti 3 ya seperti itu. Iya 3 langsung ya sekalipun andai kata 2 1 juga boleh ya. Jadi minimal sempurna ya 3 ya menurut Muawiyah ya Sayyidina Muawiyah cukup 1 pun cukup 1 rakaat saja cukup. Nah itu setiap
Ya sekalipun ada juga yang mengatakan 5 rakaat langsung salam sekali, atau 7 rakaat langsung salam sekali salat witir. Tapi yang afdal dan yang kuat ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau witir terakhir 3 rakaat salam. Duha kaya salat duha. Salat duha itu ya salat panas semat ya. Anget. Duha artinya apa? Anget ya. Angete matahari. Wa tarawih lan salat tarawih. Duha waktu duha wa tarawih salat tarawih. Salat tarawih itu salat setelah salat Isya di malam apa? Malam Ramadan. Jadi kalau belum salat Isya ya ora sah tarawih. Kalau kita masuk masjid, masjidnya sudah salat Isya, sudah mulai tarawih, kita belum salat Isya, ya harus salat Isya dulu. Kalau kita langsung tarawih enggak sah. Wong ini ada waktunya. Waktunya adalah setelah salat Isya. Sekalipun salat Isya itu jamak takdim ya, di waktu maghrib, maka kita boleh salat tarawih. Jadi salat tarawih itu waktunya setelah salat Isya. Kalau duha itu setelah matahari apa? Bukan tuluk. Tuluk ketika tuluk enggak boleh sampai kemudian matahari qadra rumhin ya. Ini kalau menyinar dulu. Menyinar serot, nyorot belum qadra rumhin tapi sudah menyorot, ini syuruk. Salat syuruk. Ya. Syuruk itu artinya nyorot. Nah, kemudian setelah syuruk qadra rumhin ya. Ini dia matahari mulai hangat itu duha. Duha sampai sebelum apa? Zuhur ya, sampai kurang lebih berapa saat sebelum zuhur ya, taruhlah setengah jam atau berapa sebelum zuhur. Selesai ya. Kemudian istiwa diharamkan. Ketika matahari kita istiwa diharamkan. Nah, kemudian zuhur. Ini duha. Wa tarawih wa tahajjud lan salat tahajud. Salat tahajud kan salat bangun tidur. Mau berapa rakaat ya terserah. Yang penting apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ustuhibba mongko disunahake lahu kedhe wong apa yastaka yen to gosok gigi soman likuli rakaataini kedhe saben-saben 2 rakaat. Wa kada lil janazati wa kada lan iku ayam kono ustuhib apa jadi sunnah sikatan ya lil janazati karena arai salat jenazah. Salat ya. Ini salat ini ya. Wa tawafi lan karena arai tawaf itu disunahkan gosok gigi. Wala farqalan orang perbedaan kemujud. Ini lil janazati ini salat loh ya, salat bukan jenazahnya. Lil janazati li salatil janazah. Orang bopong jenazah juga bukan. Wat tawafi lan tawaf wala farqa baina salati bil wudu'i lan orang perbedaan wajib baina salatin dalam salat bil wudu'i kalawan wudu awit tayammumi utawa tayamum ya. Wudu atau tayamum mau salat disunahkan gosok gigi awak inda fakti tahura ini utawa indal menalikane sepine wudu tayamum gak iso wudu gak iso tayamum. Kok gak iso wudu gak iso tayamum? Lah ameh wudu ora iso, ora ana banyu. Ameh tayamume kan nganggo debu, debune ora ana. Ora iso tayamum, madzhab Syafi'i kan nganggo debu ya. Ya, lebih ya berarti ya li hormati shalah. Iso sikatan nanti salat lagi. Kalau bisa tayamum bisa wudu salat lagi. Wa yata'akkadu al-istihbabu aidon lan dadi kuat al-istihbabu apa sunnahe sikatan aidon hale maneh kaya
kaya inda shalah tadi, indal qiyam ila shalah. Indal wudu, indal nalikane wudu. Jadi ketika mau wudu juga gosok gigi, ketika mau salat juga gosok gigi dhewe, hadisnya dhewe. Wa illam yusalli. Lamnya ditasdid. Orang ditasdid dibaca wa illam yasil. Wa illam yusalli hale senajan ora salat sapa wong. Wudu ora meh salat disunahkan apa? Gosok gigi. Ora wajib itu sapa Nasai, Imam Nasai. Nyeritake hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Laula an asyqa lamun ora wedi atau kuwatir yen to beratake sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun la amartuhum maka yektine perintah sapa ingsun hum ing umat bisiwaki kelawan sikatan inda kulli wudu'in ing dalem nalikane saben-saben wudu wa sahahalan nyahahake ing riwayat di riwayat ya, laula nasuqa ala ummati sapa Ibnu Khuzaimah ta Imam Ibnu Khuzaimah wa alaqaha al-Bukhari wa alaqaha lan dadake hadis mu'allaq ha ing hadis riwayah sapa al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa yustahabbu lan disunahake apa siwak inda qiraatil Qur'ani indal nalikane arep maca Quran wa inda siraril asnani lan indal nalikane kuninge pira-pira untu wa illam yataghayyar halis senajan ora berubah apa lafamu apa ambune cangkem untune kuning disebabkan karena sisa makanan yang nempel itu kotoran yang nempel ya. Ada yang kuning tidak bisa hilang kecuali dengan dibersihkan dibersihkan secara khusus dokter ya. Ya, maka sering-sering aja bersihkan ke dokter itu. Cuma hari ini corona kita dokter takut ya. Ya. Harus swab dulu gitu, repot ya. Mau periksa swab dulu. Ini jadi ketika mau baca Quran atau mau begitu juga mau zikir mau apa ya atau mau beribadah disunahkan untuk gosok gigi. Wa alam annahu yahsulu al istiyaku bi khirqatin wa bi kulli khashinin. Wa alam lan ngerti sapa sira annahu untuk sing kelakuan iku yahsulu hasil apa al istiyaku punapa sikatan bi khirqatin kelawan pipeh. Pipeh itu gombal ya. Khirqah iku kain, sobekan kain. Wa bi kulli khashinin lan kelawan perkara kang kasar. Ya. Muzilin kang iso ngilangake ya perkara kang kasar apa saja. Dulu saya kecil kalau mandi di sungai itu pakai pasir. Tapi ngerusak apa enggak wallah alam. Kalau ada zat-zat besinya ya rusak ya. Batu bata, iya batu bata bisa. Bisa ngilangin kuning ya. Pasir putih. Enggak, memang sudah halus ya. Kan di atas sungai kan ada ya yang hitam-hitam itu rusak itu. Iya. Yang jelas jangan ada zat apa ya yang bisa merusak gigi ya. Sekarang lah sungai itu apa gitu. Ya genteng dihancurin ya. Iya. Batu bata ya, batu bata bagus juga. Apa sajalah. Bikuli khashinin muzilin wal udu aula wal udu utawi
Ud iku potongan sebilah. Wal ud itu kayu garu. Itu juga ud ya. Wal udu aula. Al udu kayu gaharu ya, itu aula lebih utama. Wal araku aula, arak lebih utama lagi. Karena apa? Karena baunya enak itu tadi. Kalau hanya kayu biasa itu bisa menghilangkan, tetapi tidak ada bau yang menolak bau enggak sedap ya. Nanti sisa makanan kan akan nempel itu. Ketika sisa makanan nempel dan ya akan baunya jadi tidak sedap. Berbeda dengan od dan arak ini kayu yang punya bau harum. Di sini apa? Selain ini apa? Kayu garu kan angel juga di sini. Garu ya dari Indonesia. Garu dari Indonesia ya. Tapi angel ya. Angel gulaannya di sini mungkin di Kalimantan apa di mana? Cendana ya. Tapi cendana halus ya, nggak punya ya. Cuman kalau seratnya yang bagus, Seratnya lembut ya. ketika dipeprek itu. Ya pakai kayu yang masih kecil-kecil ya. Ranting-ranting yang masih kecil itu. Kemudian dilembutkan. Wal afdalu ayyakuna biyabisin. Wal afdalu utai kang luwih utama iku ayyakuna yen ta ana kunapa siwak ana iku biyabisin kalian perkara kang garing. Nudia bil ma'i yang dibasahi dengan air. Nadiyin kang basah bil ma'i kelawan banyu boleh. Ya bisin kok nadiyin atau nudia. Bil ma'i kelawan banyu. Wa yustahabbu ghusluhu lan disunahake apa ghusluhu apa basuh siwak liyastaka bihi thaniyan supaya sikatan sapa wong bihi kelawan siwak thaniyan ing dalam kaping pindhone. Jadi disunahkan dibasuh ketika mau dipakai yang kedua esok ya. Khususnya ketika dipakai yang kedua kalinya. Walau istaka bi usbi ghairihi lan lamun sikatan sapa wong bi usbi ghairihi kelawan drijine liyane wong wa hiya khasinatun wa ya utai isbi ghairihi iku khasinatun tu kasar azza maka nyukupake kunapa istiak cukup qad an bila khilafin ya, pakai tangan orang lain pinjam tangannya ya barangkali anaknya atau orang tuanya yang sudah tua ya yang gosok anaknya ya nggak apa-apa atau temennya yang nggak apa-apa. Qala hu fi syarhil muhadzab qala ngendika hu ing iki ajza'a qat'an sapa Imam Nawawi fi syarhil muhadzab dalam syarah kitab al-muhadzab majmu' wa fi usbu'ihi khilafun bisa usbu' isba' boleh ya. Jadi makanya hamzahnya di atas boleh, di bawah boleh ya. Bisa isbi', bisa usbu', bisa isba'. Wa fi usbu'ihi khilafun lan ing dalem drijine dhewe dirijinya dia sendiri khilafun ta ono khilaf. Sebagian ulama mengatakan enggak sah dirijinya dhewe malah ora sah. Ar-rajihu utawi kang unggul kalau kang rajih fi raudhat ing dalam kitab raudhah iku la yujizu ora nyukupi apa isbi nafsihi ya isbihi tadi.
Wa rajihu fi syarril muhadzab iku utai kang rajih kang unggul fi syarril muhadzab iku al ijza'u iku hamzah ning ngisor ya. Iku al ijza'u iku nyukupake. Hamzah di bawah itu. Bukan ajza. Ijza'u iku nyukupake. Kalau ajza jamak dari juz'un bukan ya. Iku al ijza'u nyukupi. Ajza'a yujizu ijza'an. Wa bihi qata'al qadi husain wa bihi lan kelawan ijza' qata'a mesti sapa al-qadi sapa qadi husain wal muhammili dan imam muhammili wal baghawi dan imam al-baghawi wa syekh Abu Hamidin dan Syekh Abu Hamid al-Ghazali wa ikhtaralan milih ing al-ijza' ini hadal qaul sapa ar-Rawiyani sapa Imam Rawiyani fil bahri ing dalam kitab al-bahr ya ini kitab ya fil bahri dalam fi kitabhi al-bahr ya, namanya kitab itu kitab bahr wala ba'sa ayyastaka bisibagi ghairi wala ba'sa lan ora ana bahaya iku maksud apa ayyastaka yen to sikatan sapa wong bisibagi ghairi kelawan sikatane liyane wong ya. Jadi pakai sikat gigi orang lain enggak apa-apa biidnihi kalawan untuk idine ghairihi wa istahabbu lan disunahake kono Pak Yastaka yen to sikatan sapa wong biyaminihi kalawan nganggo tangan tengene wong jadi kalau ghusl pakai tangan kanan wa bil janibil aimani lan kalawan sisi kanan ya min famihi saking cangkeme wong ya sisi kanan dulu wa yumirrahu ala saqfi halqi lan yen to nglakokake sapa wong hu ing siwak ala saqfi halqihi ing atase langit-langit tenggorokane wong wah berarti gini ayo ya sampai sana tapi pakai yang lembut ya kalau pakai apa sikat gigi yang pakai itu bisa keluar darah itu kurang lembut pakai yang arak yang lembut ya arak kan lembut ya supaya bersih imraron latifan kelawan nglakake latifan kang lembut wa karo siyi abdursilan ing atase pira-pira dudukane pira-pira gigi grahame wong ya dudukane gigi graham gusi gusine tapi ini anu ya pakai kita membayangkan pakai arok tadi ya kayu arok di mana bulu-bulunya itu lembut ya kalau sikat yang bulunya lembut ya nggak apa-apa nggak mencederai ya tidak keluar darah nanti. Tapi ya kecil kalau gede ya kok kelokok nggak bisa ya, kecil lah ya. Wayan wiya bisiwaki asun terutama yang tenggorokan tadi tenggorokan bagian atas maksudnya ya. Ya di kelokok tadi ya. Ya itu kok halqi itu ya dekat tenggorokan ya. Yang ora angel lah itu angel ya. Ya langit-langit yang langit tenggorokan langit-langit yang di atas tenggorokan ya masih di mulut langit-langit mulut yang di atas tenggorokan dia imroron latifan wa karo siyi abdurrasihi wayan wiya bisiwaki as-sunnata wayan wiya lan yen to niat sapa wong bisiwaki lan sikatan as-sunnata ing sunnah wa yustahabu nek ora niat ya ora to ganjaran
Dia sekedar untuk bersih-bersih diri, orang diniati sunnah, orang diniati ngelakoni sunnah ya Kanjeng Nabi, orang untuk ganjaran. Wa yustahabu inda dukhulil manzili wa yustahabu lan disunatake kunapa siwak inda dukhulil manzili indal nalikan mlebu omah tempat tinggal. Arep masuk tempat tinggal disunahkan apa? Disunahkan gosok gigi. Wa inda iradatin naumi lan indal nalikane arep turu. Wallahu taala alam. Ini manzil itu bedakah istilah manzil dengan bed? Kalau bed itu istirahat ya. Bahasa yang itu ya tempat istirahat. Kalau manzil tempat tinggal yang kesannya singgah ya, singgah sebentar. Maka ada bahasa Arab itu bedanya seperti itu ya. Jadi nama itu punya kesan ya, punya pesan dan kesan yang di rumah kita itu hanya sekedar singgah gitu ya. Kalau siwak itu Anda pernah bahkan sering ya di waktu di belajar sama para asatidz itu mereka bersiwak pakai lengan bajunya. Iya. Ketika kamu bersiwak ya karena iya bisa hanya kotor apa enggak gitu ya. Orang bersih. Iya. Iya, pokoknya lagi enggak maksud lagi. Iya. Iya kan, makanya kan di sini juga kan tadi ada sempat ketahuan. Ya kalau setakat itu video kayak Ya kalau hasil sunnah sih hasil sunnah ya. Hasil sunnah. Cuma kalau kita memberi kesan kepada orang awam tidak etis, tidak bagus ya jangan. Kalau kita sendirian ya nggak apa. Tapi kalau di tempat publik, terutama tokoh publik ya, dia harus menjaga hati publiknya. Iya, ya nggak apa-apa kalau ya secara umum nggak apa-apa loh. Santri wis tua-tua, wis santri bukan orang awam lagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau di depan orang awam kita pakai gini ya kayaknya dia terfitnah dengan perilaku kita. Terfitnah maksudnya terganggu dan jadi yang terjadi adalah dia punya kesan buruk terhadap kita ya itu dihindari apa saja yang sekiranya di mata orang awam itu kita membawa kita sampaikan atau kita lakukan kurang bagus di mata mereka ya jangan, sekalipun itu boleh ya secara syar'i boleh dan dan hasil sunnah ya, hasil sunnah. Barakallahu fikum, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.